Sama kita muliakan dari para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam hormat kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, beserta jajarannya yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kepada guru kami tercinta Bapak Kiai Haji Ahmad Baydawi, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wal dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita hadir dalam tempat yang mulia ini, wasilah daripada beliau kita dijadikan sebagai, ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus akhina al-mahbub, akhina al-fillah, akhina al-barakat, Bapak Haji Alfan Nasuha. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wal dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan niat kita kumpul di sini bersama guru-guru kita, Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Ustaz Kamaluddin, insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wal dunia wal akhirah. Wabil khusus kepada seluruh segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Majlis Al-Bahaq, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, insyaAllah lelahnya terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan pula pada yang baru saja menyampaikan ilmu yang begitu sangat luar biasa, pada akhirul mahbub al-mujahid fi sabilillah, akhirul barakah al-habib Muhammad al-Bagir bin Ali bin Tahir, bada Allah fitul hayat syarifah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaAllah dengan ilmu yang telah disampaikan kepada kita menjadi penyebab kita diizinkan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Berkhusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairin awamili. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil islam wal iman wa kafar bihamdil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة كما لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله،
usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala amal qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala amal inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna. Alhamdulillah Rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan limpahan keberkahan. Dengan izinnya Allah memberikan cicipan nikmat yang luar biasa, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehatul afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap tahun kita menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua guru-guru kita memberikan nasihat yang besar. Yang pertama pastinya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah. Sebelum saya lanjutkan, apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang lalu sudah dijalani atau belum? Oi, 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 yang di sini, ngoceh aja, ngoceh. Udah dijalani belum? Kalau belum dijalanin ngapain gue ceramah? Nggak dijalanin juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya ilmu berarti wajib kita menuntutnya. Betul ya? Setiap orang yang menuntut ilmu juga harus menjalankan ilmu yang dia dapat. Jangan dijadikan sesuatunya menjadi yang dikatakan di dalam Al-Quran amilatun nasibah. Jika sesuatu ini menimpa pada diri kita, maka diri kita termasuk golongan bukan orang yang diizinkan masuk ke dalam surga ya Allah. Maka dari itu hadirnya acara Maulid ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, majlis Maulid inilah jika kalian banyak bermaksiat kepada Allah, tempat ini yang paling pantas untuk kalian bertaubat kepada Allah. Jika kalian banyak lalai kepada Allah, maka majlis Maulid ini yang paling betul untuk kalian makin dekat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita duduk di sini masih dinilai itu ibadah kepada Allah. Jadi kita duduk di sini kan nggak sia-sia, betul. Walaupun orang mengatakan, maulid, buang-buang duit. Ada waktu itu pernah ada yang datang ke saya, ya ketuk pintu saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, akhirnya ada lah yang buka pintu tapi nggak kenal gua. Bang Sigawangi baru ada Habib nih.
Lalu kecil, padahal aja apa? Yang panggilnya Salwa. Waalaikumsalam. Habib Rifkinya ada? Oh ada, sebentar ya. Masuk Pak, saya bilang. Masuk ya. Begitu keluar saya masuk cuma ngerti pakai gamis karena saya buka pintu pakai kaos oblong mau pakai disaring. Haji Alfan tahu betul saya kalau dia buka. Saya mah begitu saya keluar dia lihat gelong. Kenapa Pak? Oh Bapak Habib Rifki. Iya Bapak kenal sama saya. Nah, kenalan dulu Pak, saya Rifki Ali terus. Duduk. Saya mau ngambil minum, dia bilang gak usah minum. Saya nggak lama. Saya cuma mau tanya, dari panggung ke panggung, saya selalu ngikutin Anda. Berubah nih nggak ngomong Habib lagi, panggilnya jadi Anda. Anda selalu mengumandangkan tentang sholawat, mengijazahkan tentang sholawat. Anda ini tahu nggak sih sholawat itu apa? Yang namanya sholawat saya bilang, dia bikin selamat kita. Yang pertama saya sampaikan, nggak pakai dalil dulu nih. Yang kedua dia bilang, sholawatnya hamba itu kan doa. Berarti Nabi Muhammad masih butuh doa kita. Nah, dia orang pentang. Ini coba pakai dalil apa ditampol yang begini pakai. Oh gitu. Oh jadi Nabi masih butuh doa. Kalau Nabi masih butuh doa, saya berhenti sholawat, saya bilang. Orang kita butuh syafaatnya Nabi kok. Kalau kita yang sholawat doa, Nabi masih mengharapkan doa dari kami, berarti Nabi tidak terjamin ada di dalam surga. Betul apa enggak? Saya bilang, oh kalau gitu Pak, saya mau tanya, Bapak setiap hari ada sholawat. Sholawat buat apa? Mendoakan Nabi. Lebih mulia di orang dari Nabi. Bapak pernah syahadat? Pernah? Ada Nabi Muhammad kan? Ada. Kalau nggak ada nggak jadi Islam. Nabi itu lo tahu. Di dalam sholat ada sholawat? Ada. Kalau nggak ada sholawat ya nggak sah. Dan lo tahu. Jadi di dalam sholat kita juga mendoain Nabi gitu, PA. Emosi tingkat dewa. Biar lain. Saya kangen sama orang Sidoarjo. Tapi orang Sidoarjo nggak kangen sama saya. Cinta dusta. Cintanya cuma mau doang. Bilang kawin bukan diundang. Nikahan diundang Ji, kawinnya mah kagak. Kali kawin kita diundang ngumpul kita di kamarnya. Beresin kan nih Bapak, kita sholawat itu manfaat buat diri kita. Saya bilang, Bapak tahu betul Allah yang mengajak kita. Allah mengajak karena Allah itu dia jawab ini, dia jawab ini. Allah mengajak kita biar kita sadar bahwa Allah itu lebih mengagungkan Nabi, dan cukup Allah yang mengagungkan Nabi sudah sempurna. Kita nggak perlu nambah-nambahin. Nggak ada nambah-nambahin katanya. Saya tanya lagi, Bapak sholat nggak? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Yang perintahin siapa? Allah. Allah puasa Pak? Enggak. Allah. Sholat Pak? Enggak. Allah haji Pak? Enggak. Kita disuruh haji, disuruh haji. Allah bayar zakat? Enggak. Kita disuruh bayar zakat, iya. Berarti Allah butuh itu semua kan? Berarti sengaja dengan Bapak mengatakan itu Allah membutuhkan apa yang kita ibadah. Apa yang kita jadi Allah butuh, sedangkan Allah tidak membutuhkan setiap apapun yang dikerjakan oleh hamba. Allah sempurna, kita sholat tidak akan bertambah kewibawaan Allah. Kita nggak ibadah, kita nggak sholat, kita maksiat tiap hari. 24 jam kita pakai buat bermaksiat, Allah tidak akan pernah hina. Sedangkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang dipanggil orang yang bersalat cuma yang punya iman. Kalau Bapak
Bapak bilang tadi Bapak sholawat kita doa untuk Nabi, berarti Bapak bukan golongan yang beriman. Bapak cuma sekedar menyampaikan sesuatunya buat Nabi, itu hadiah. Sedangkan Nabi nggak butuh hadiah, Allah sudah menghadiahkan besar buat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini hadiah terbesar, seluruh alam diberikan kasih sayang Nabi. Oh, kalau gitu hubungan amat tawasul apa? Kok jadi dari mulai sholawat nanti ke tawasul? Bapak, Ibu udah tahu arti tawasul? Udah? Tahu nggak? Tawasul itu perantara, wasilah. Berkahnya Yai kita bisa ketemu nih. Ya, tawasulnya beliau kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW agar acara ini disukseskan oleh Allah. Yang namanya tawasul, Bapak mau beli motor, mereknya Yamaha, buatan Jepang, atau enggak Bapak mau beli mobil merek Honda, perlu nggak jalan ke Jepang buat beli mobil? Jawab. Jawab. Allahumma kita rezeki banyak, jalan ke Jepang, kemudian beli motor Mio, jauh-jauh ke Jepang cuma beli motor. Kata orang yang bikin, yang ngemodi, tinggalnya di mana? Sidawangi. Coba jalan ke Cirebon juga ada. Betul apa enggak? Memudahkan sesuatu yang kita inginkan dan itu akan datang dengan cepat, itu namanya tawasul. Paham ya? Oh, tapi itu kan doa buat ahli kubur, orang udah pernah mati. Loh, emang yang di ahli kubur nggak tahu doa kita? Emang nggak bisa nerima doa kita? Loh, Bapak juga harus tahu saat perjalanan Isra wal Mi'raj, ruh para anbiya, ruh para rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa untuk memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya mereka itu hidup apa mati? Hidup berarti. Kalau Bapak nggak yakin karena doa kita sampaikan kepada ahli kubur, Bapak mati saya doain. Nyampe nggak nyampe, Bapak kabarin saya. Jadi emosi saya udah jawabin dengan baik, kita masukin akal, lewat ada dalilnya. Dia ngomong, oh kalau itu guru Habib yang salah, nggak, guru gua yang salahin. Pak, dengar, Bapak mau salahin saya nggak apa-apa. Kalau Bapak yang namanya udah nyalahin guru saya, Bapak salah hidup di dunia, Bapak salah dilahirin sama ibu Bapak. Waduh, itu pintu tuh keluar sebelum saya teriakin maling, keluar air orang kasih wadam. Maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin ngebahas sedikit apa sih manfaat maulid. Yang pertama, di dalamnya pasti ada kegembiraan, betul? Ada kesenangan, betul? Apa sih yang buat gembira? Apa sih yang buat senang? Yang pertama, dapat snack berkah. Udah ada anu, jangan makin laga-laga dah. Jujur aja, senang, bahagia. Guru bifadlillah wa birahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan. Nih, dengar nih, dengan anugerah rahmat kasih sayang yang aku berikan, katakan, maka bergembira. Ada orang yang mengungkapkan ini ayat, katanya anugerah terbesar itu rahmat. Betul, rahmat Allah besar. Murka Allah ada apa? Murka Allah ada apa? Tapi tidak seberapa besar dengan rahmatnya Allah. Tapi di sini dijelaskan rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad. Tuh tadi kan kita baca juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan, untuk seluruh alam, bukan buat umatnya aja, semua mendapatkan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau memang seluruh alam mendapatkan rahmat dari Allah, berkah
kisah Nabi. Coba kisah binatang yang sekiranya dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Berkah kasih sayangnya seekor binatang kepada Nabi, Allah memberikan apa yang diinginkan. Contoh, tahu cacing? Cacing loh, di dalam begini tuh, di dalam tanah apa dia adanya di atas tanah? Congkel tanah keluar tuh cacing gemuk-gemuk, semok-semok. Betul? Yang Ustaz Kamal. Oh iya. Tapi sekarang suruh saya yang umur sehat afiat kawin lagi insya Allah. Terus yang ini gimana tadi? Itu kawin lagi. Doain semoga Ustaz Kamal Haji Alfan ada pos-pos baru. Ngerti nggak? Ngerti kayak ini untung. Bahaya. Kemudian dari istiqomah insya Allah. Amin ya Rabbal. Cacing ada aja di dalam. Begitu dibongkar, gemuk-gemuk, gendut-gendut. Betul. Makan apa nggak berarti cacing? Emang lu pernah lihat makan cacing? Nah. Nabi Sulaiman tanya, cacing, hidupmu di bawah tanah, kok rezekinya ada aja, seger benar. Apa yang Allah berikan kepadamu? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diizinkan oleh Allah mendapatkan rezeki karena hasil pekerjaan itu. Apa memang pekerjaanmu? Tidak lepas satu hari 10.000 kali aku salat kepada Nabi Muhammad SAW. Cacing di dalam tanah kerjaannya cuma salawat, rezekinya Allah tanggung. Lu gimana? Capek, motor, hujan-hujanan, panas-panasan. Betul. Yang kedua, satu riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saat Nabi Muhammad SAW singgah di dalam satu daerah, di satu desa, Nabi Muhammad SAW sandaran pohon, di batang pohon Nabi sandaran dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada ratu lebah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah ini punya mukjizat, bisa mendengar binatang apa aja, bisa dia dengar. Dan Nabi bisa menjawab apa yang dia tanya. Beda masih Udin. Ada Udin bilang gini, saya tiap hari berbincang dengan tanah, saya juga berbincang dengan air. Ada perempuan gelo di langit, ada teman-teman saya, langit ada teman saya kan. PA kalau ngomong pakai otak, jangan suka tinggi-tinggi ilmu. Orang ketinggian ilmu bisa PA. Betul. Orang kalau berguru harus ada, orang ada berilmu harus ada guru, belajar harus ada guru. Ini main seenak-enak beroknya aja. Ini lebah ya Rasulullah. Sekarang engkau lagi datang ke tempat, izinkan aku menjamumu ya Rasulullah. Boleh kata Rasulullah. Apa yang kau akan jawab? Madumu ini nikmat ya Rasulullah, lezat luar biasa. Silahkan kau cicipi ya Rasulullah. Sayyidina Ali dipanggil, Ali sini, ambil tuh sarang lebah. Dan Sayyidina Ali, ya Rasulullah, benar ini semua ambil sarang lebah. Saya diantuk gimana katanya? Nah, kita sebagai tamu ya. Wah enggak ada. Rasulullah sudah bergurau juga kan? Enggak ya Rasulullah. Cepat ambil, kita pertamunya, kita mau dilayani sama dia. Naiklah Sayyidina Ali, ambil tuh sarang lebah, diambil sama Nabi, mencicipi. Nikmat luar biasa. Ditanya sama Rasulullah, lebah, bukankah kau mengambil sari putih kurma dan putih bunga? Itu bukankah dalam keadaan pahit? Ya Rasulullah, pahit, sangat pahit sekali. Namun apa yang membuatnya sampai keluar begitu manis?
ya Rasulullah, saat aku mengambil sari putih kurma tersebut dalam keadaan pahit, lalu aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadamu, maka keluarlah madu yang begitu lezat yang saat ini ada di lidah. Pahit jadi manis karena apa? Solawat kepada Nabiuna Muhammad. Kita itu udah pahit, sholat kagak, solawat apalagi. Terus lu mau apa, ibu mau apa? Ngadi-ngadi lu. Masjid gede kan di sini? Gede? Kosong? Banyak ya? Angin di dalamnya banyak. Sama tiang lah. Tiang bikin kokoh doang. Kan udah nggak pernah masjid. Makanya saya, kalau seandainya masjid, kalau udah datang bulan Ramadan banyak yang ngasih proposal. Buat pelebaran masjid, buat gedein musola. Saya bilang, ini kenapa ya Habib, kalau udah datang bulan Ramadan nggak muat, penuh. Jangan sampai keluar-luar masjid, kadang sholat pada di jalanan. Oh gitu, iya. Ini kita mau ngelebarin masjid, nggak usah buang-buang duit. Nanti udah lebar sendiri. Minggu pertama penuh. Dan pakai jaket, nggak bakal kepake. Yang ada pecing dari kipas. Betul nggak? Oke, sekarang gitu. Penuh kan? Di kipas ada yang ada. Minggu kedua masuk. Nah, itu mulai kemajuan. Sopnya. Sopnya ada mana? Minggu ketiga, nah mulai dia kenapa? Ada. Minggu terakhir isinya cuma panitia zakat. Jamaahnya Allah. CSB penuh. Cirebon loba. Duit. Ya. Betul. Kita mau apa di hidup kita sekarang? Fungsi maulid merubah kehidupan kita, mengangkat keimanan, mengangkat kita menjadi hamba yang terus bertakwa kepada Allah. Tadi saya mengatakan kalau hadir di dalam acara maulid ini pasti ada kegembiraan, pasti ada kesenangan. Betul enggak? Setiap kegembiraan dan kesenangan ini ternyata dari tadi ayat yang kita baca, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah menyuruhkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat bahwa saya suruh gembira. Suruh contoh. Jika ada bapak kepala desa, bapak kepala desa keluar dari kantornya, panggilin semua masyarakatnya, Sidawangi khususnya. Wahai masyarakat Sidawangi, hari ini saya wajibkan kalian gembira, maka bergembiralah. Oh, kira-kira didengerin apa enggak masyarakat? Gembira apa enggak tuh? Perintah siapa? Perintah siapa? Kepala desa. Kalau nggak gembira bisa KTP kita ditarik. Betul nggak? Kira-kira bapak sama ibu tahu nggak apa yang disuruh gembira dari Pak Kepala Desa? Mungkin yang BLT, mungkin juga bapak kepala desa baru menerima rezeki yang berlimpah ruah mau dibagi sebelah Cidawangi. Amin gitu. Kepala desa aminnya susah amat tuh. Kalian pulang dari sini tuh pada disaweri. Jangan diadu bercanda kamu kalau bisa disegerakan. Karena ada satu orang sebagai pemimpin memberikan kabar maklumat untuk bergembira, kita pasti bergembira walaupun kita nggak tahu apa yang harus bergembira. Betul nggak? Yang tahu kegembiraannya siapa berarti? Pakmu sendiri. Apa kegembiraannya? Gak diberitahu, tapi kita wajib gembira. Begitupun Allah diwajibkan kita bergembira, sedangkan yang lebih gembira berarti Allah jauh lebih gembira dibanding seorang hamba yang saat dimana mereka mengakui sebagai umat Nabi dan mereka gembira saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Rami Ad-Diba dijelaskan dengan Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ini dengar baik-baik ya, dengar baik-baik perkataan seorang alim, ulama, faqih, betul-betul orang yang betul-betul taat kepada Allah. Setiap kali beliau menulis perkata ambil wudhu salat 2 rakaat, perkata ambil wudhu salat 2 rakaat, jadi maulid Ad-Diba.
Dikatakan di salah satu pasal beliau mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dhawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur hati dulu apakah dulu? Hati dulu apakah dulu? Yang ditegur pertama hati. Kenapa? Karena hati tempatnya yang namanya iman nggak boleh kalah sama akal. Yang namanya akal nggak boleh otak-atik iman. Yang namanya akal nggak boleh berubah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Contoh, air seni najis atau suci? Enpitis. Kalau yang seni nggak tahu, enpitis. Najis atau suci? Terkena pakaian wajib kan? Air mani suci atau najis? Terkena pakaian, kita ambil air dielap. Pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi ban? Boleh, tapi pantas apa enggak? Orang yang setelah lagi ada wudhu nih, dia pipis, batal nggak wudhu? Cara mengembalikan dalam keadaan suci bagaimana? Cukup berwudhu. Ini najis ya, ingat baik-baik. Ini orang yang keluar mani wajib mandi besar. Logika, akal, kalau yang najis wudhu, yang suci perlu wudhu apa? Akal? Enggak. Loh, jika yang suci yang najis aja itu berwudhu, berarti yang suci ini nggak perlu wudhu. Mau ngapain? Orang suci itu akal. Tapi iman menyatakan yang keluar air seni wajib wudhu, yang keluar air mani wajib mandi besar. Titik, nggak bisa kita juga begitu. Betul? Akal harus ikutin iman. Kenapa? Allahumma, ada orang Sidawalu hidupnya beser. Tahu beser? Tiap hari pipis 7 sampai 8 kali. Dikit-dikit pipis. Kamu bayang setelah pipis mandi besar. Betul nggak? Persis kita kayak ikan julung-julung. Betul apa enggak? Setiap habis mandi, setiap habis pipis, mandi, setiap habis mandi dulu, itu kan. Tapi kenapa sih yang air najis cukup berwudhu? Caranya orang yang keluar air mani yang suci dengan mandi besar. Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul Bu? Betul. Saat orang keluar air mani lemah, letih, lesu. Kalau katanya ada salah satu dokter Aisyah Dahlan. Dokter Aisyah Dahlan mengatakan jika seseorang laki-laki atau perempuan sudah keluar air mani, dia bagaikan hidupnya itu nge-fly. Itu kayak habis kena heroin. Semuanya ini angkat jempol, apalagi ayat badan. Saat itu keluar yang namanya urat sama syaraf tegang. Saat lagi tegangnya tahu-tahu lemas. Cara buat segernya lagi gimana? Karena Allah ciptakan kita dari tanah, kenain air biar kembali aliran darah menjadi normal. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Berarti akal tidak boleh merubah iman. Ketentuan Allah, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjaga alam semesta ini. Allah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, engkau milik siapa? Nabi Muhammad ditanya sama Allah, engkau milik siapa ya Muhammad? Wallahu a'lam.
berapa tahun? Allah yang lebih tahu. Berapa tahun? Nunduk Nabi Muhammad. Ini itu kan Contoh kalau kita nih, kalau kita ada sebatang di dunia. ngomong sama istri, ayah milik siapa? Ahak seorang. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Gatal banget. Ini Allah nanya ke Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Saya nggak tahu ya Allah. Dijawab, anta habibi, engkau adalah kekasihku, kata Allah. Nunduk nggak berani angkat kepalanya. Kalau kita digituin, woi, ibu nanya sama bapak, ayah, aku milik siapa? Ya. Pak bilang, aku milik kamu seorang. Ibu loncat berjingkat-jingkat lari-larian. Betul apa enggak? Kegeeran. Padahal itu laki cuma nyenengin doang. Allah tanya Nabi, engkau milik siapa? Dijawab, anta habibi ya Rasulullah. Engkau kekasihku wahai Muhammad. Nunduk Nabi, gak berani angkat kepala. Tiba-tiba Nabi angkat kepala, ngomong, ya Allah, jika aku milikmu, engkau milik siapa? Ya Muhammad, engkau tahu aku milik siapa? Kau tahu aku milik siapa ya Muhammad? Dibalas nanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dimiliki oleh umatmu yang banyak bersalawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuman salawat disampaikan kepada Nabi, Allah pandang kita dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Nikmat kan jadi umatnya? Nikmat gak? Mau cari nabi lain? Enggak. Ada loh. Losari. Dekat nggak dari sini? Oh. Ada nabi loh Losari. Namanya Asep. Ada Pak namanya Asep. Kok bingung namanya Asep? Semua yang namanya nabi lahirnya di Jazirah Arab. Ini Cirebon. Lu ngaku nabi gue gak masalah, lu ngaku malaikat Jibril gue gak masalah, lu ngaku malaikat maut gak masalah. Yang gue masalah batin bagaimana? Kalau nama Nabi Muhammad kan gak ada. Sallu ala Muhammad. Kalau bawanya girah naik, lu ganti Asep apa rasanya? Bener-bener macam-macam dapat daging dari mana? Kita diciptain sama Allah, tahu-tahu dipanggil tuh kita jadi nabi. Ada lagi mengikuti kan cuma nonton PA-nya. Kelewatan. Ada lagi di Kuningan Jakarta namanya Ahmad Mursaldi. Betul. Aku nabi masuk surga 3 juta DP. Kayak cicilan apartemen. Pengikutnya dokter, profesor, insinyur, sekolah tinggi-tinggi keblinger, kan tolol. Aku nggak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jaga negeri kami ya Allah. Jaga negeri kami dari segala bentuk fitnah dunia sampai akhir. Kita kalau disebut nama Nabi senang, gembira, luar biasa. Saya nggak masalah dulu ngaku siapa yang terserah. Yang tidak punya malaikat Jibril pae. Oi, malaikat Jibril pae. Saya dulu lagi di Polda Metro Jaya di Bandar Rizik. Gigi kata Ibe. Kita lagi serius nih, sama Rizik lagi serius. Kita lagi taklim.
Sini. Nah, belum model ada malaikat jambar. Malaikat jambar. Mana itu? Dia lagi bawa ember, dia sampo, gayung, bawa anduk tangannya begini. Malaikat maut mules. Malaikat Jibril mules. Oh nggak apa-apa yang diciptain lagi apa itu orang? Kayak totong baik. Sejak kapan malaikat mati? Liar air. Allah jaga iman kita insya. Ada lagi sekarang lagi ramai di YouTube. Nama ini Muhammad Qasim. Aja. Dia melabel dirinya Imam Mahdi. Imam Mahdi pengikutnya banyak, luar biasa. Kan udah dijelasin namanya Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdul Muhammad Qasim. Panggilannya Encim. Gede kalau ada lagi lah. Lahir di Pakistan sejak kapan? Mungkin di Solo. Nggak dikatakan keturunan Rasulullah. Imam Mahdi ini keturunan Rasul. Jadi kalau ada yang bilang keturunan Rasulullah nggak ada, berarti hadisnya Nabi bohong. Itu dong. Ini kan ini nggak ada, agak itu bohong, nggak ada, bukan keturunan Nabi. Dan itu Muhammad Qasim pulang dari mana? Nah Imam Mahdi dikatakan Muhammad bin Abdullah, keturunanku dan darah dagingku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada di Arab, bukan di Pakistan, bukan martabak. Qasim. Paham ya? Jangan terpengaruh, jangan pernah terpengaruh. Saya dengar di Sidawangi ini, saya pernah berdebat sama satu perempuan. Dia meyakinkan bahwa Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi. Orang Sidawangi, saya nggak sebut namanya, orang Sidawangi, perempuan cintanya bukan main sama Muhammad Qasim. Mudah-mudahan orangnya ada di sini, biar dia dengar dah. Kayak orang letih, bewokannya semrawut, gantengnya juga gua. Bu, dalam mana? Tuh kan, yang pertama nyawa paling kencang istrinya dia. Emosi. Maafin ya Pak, saya suka begitu Pak, sama dia Pak. Kadang suka keribut Pak. Terusin ya. Ini kita acara berapa? Di setengah jam 11 nih. Susu. Malam. Ngantuk. Mau apa? Ini kita kalau udah lagi kita terusin sampai jam 2 nih. Setuju? Enggak. Cuma enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti perintah bergembira merayakan kelahiran Nabi. Siapa yang perintahin? Oh, jadi kita kayak gini, kita nggak. Jadi kalau orang kita kasih dalil-dalil yang lain, kita. Maka dari kita kasih dalil-dalil yang lain, kita. Maka dari itu ayuhan hadirun, Syekh Abdurrahman Ad-Diba negor kita, ahdiru qulubakum, hadirkan hati kalian wahai pemilih. Kenapa? Karena peristiwa kelahiran Nabi wajib didasari dengan iman, wajib diterima dengan gak boleh dengan contoh. Nabi saat dikandung oleh ibunda Siti Aminah, Bu, ibu pernah mengandung? Sakit nggak? Pegel nggak? Capek nggak? Berat nggak? Tidur susah? Kiri kanan susah? Apalagi celana? Enggak. Tengkurap kayak ayunan. Betul? Siti Aminah nggak ngerasain itu, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain lemah,
ngerasain semuanya, hidupnya ringan. Nabi di dalam perut gak bikin susah ibunya. Kita udah bikin susah di dalam perut, begitu keluar makin ngegaduh hati orang tua. Kalau saya punya anak begitu, masukin lagi bu, putar tambah. Betul bu, betul bu. Bapak mah kagak ngerasain pak sakitnya jadi perempuan. Makanya jangan sekali-sekali maaf pak, harus seorang istri hormat kepada suami, wajib hukumnya. Begitupun seorang suami wajib hormati seorang istri. Beri nafkah yang halal, beri nafkah, beri kebahagiaan, bukan hanya berupa uang, tapi zahir wa batin, bikin bahagia. Jauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah bagi laki-laki, maka setiap istri pasti akan nurut dengan suaminya. Kalau ada suaminya tukang narkoba, kang minum, ahli maksiat, terus mau punya istri yang soleha, ya, mimpi. Betul apa enggak? Sekarang zaman sekarang banyak. Saya live di TikTok, saya lagi ngobrol semua curhatannya di suami saya ahli maksiat. Bib, suami saya tukang minum. Bib, suami saya sering main judi slot. Ada nggak sih? Judi slot ada. Bib, suami saya beginilah. Bib, suami saya begitu. Saya bilang, saya jujur, saya kalau lagi di live di TikTok itu saya agak takut untuk pertanyaan-pertanyaan begitu, saya takut. Kenapa? Yang pertama, dia nonton ribuan orang. Dia ngebongkar aib suaminya. Yang salah siapa? Kita juga ikutan salah, yang mendengar juga. Maksudnya ceritanya yang baik-baik aja, kan perihal-perihal yang ringan-ringan aja. Kalau yang udah disebut suami durhaka, suami begini, suami begitu, nah itu hati-hati. Yang namanya istri itu bisa juga tergantung daripada suaminya. Suami baik, istri akan jadi. Suami nggak baik, jangan harap punya istri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua didasari dengan akal. Itu perbedaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan ingin melahirkan penuh dengan jerih payah, capek, lelah, itu yang pertama. Yang kedua, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia dalam keadaan sujud, tangan menunjuk ke langit, dengan wajah menghadap ke langit, seraya mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Masuk akal apa enggak? Bayi begitu lahir, sebut bisa ngomong, tangan nunjuk, mata ke atas, mungkin apa enggak? Masuk akal. Kalau iman yang ngomong, masuk. Kenapa? Orang ini kekasih Allah, bagaimana kemauan Allah dong, mau bagaimana aja. Lahir dalam keadaan terhitan, mata sudah dipakaikan sifat. Emang di dalam perut ada mantri? Masuk akal nggak? Tapi wajib didasari dengan ini, harus tahu diri kita bahwa Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sempurna, tidak ada celah, tidak ada cacat. Makanya jangan main-main. Kalau ada yang celak-celak Nabi, termasuk golongan orang itu dan termasuk golongan orang yang kafir. Nabi ada baju kotor nih, kita bilang satu riwayat, Nabi pernah bajunya kotor, itu nggak boleh. Aib, baju kotor aja nggak boleh. Dan jangan pernah bilang kejelekan Nabi, nggak boleh. Nabi nggak ada cacat. Kok ada seorang kiai yang mengatakan Nabi rembes, Nabi ileran, Nabi kalau tinggal di Indonesia juga nyolong rambutan. Maaf. Nabi jangan diolok-olok. Nabi jangan disamain sama kita. Kalau kita mungkin seperti itu, ileran. Kalau kita ngelap ingus belepotan, itu kita. Beda dengan Nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahu nggak? Nabi jangankan nyolong rambutan. Saat kan menjadi setelah disusui oleh Siti Halimah, terus dia Nabi SAW tahu betul saat dimana Siti Halimah mengatakan yang kanan aku berikan asli ini untuk Muhammad, yang kiri aku berikan untuk anak-anak. Saat Rasulullah diberikan yang kanan,
kanan tidak mengeluarkan asi, dipindahin ke kiri, gak diminum sama Nabi. Dipindahin ke kanan, diminum sama Nabi. Pindahin ke kiri, gak pernah diminum. Saat bayi, Nabi gak pernah ngambil hak orang lain. Jadi jangan main-main, hati-hati. Jangan pernah menghina Nabi, apalagi mengolok-olok Nabi. Ini lagi Nabi, bukan nabinya aja, orang tuanya pun digibahin. Orang tua Nabi diomongin, orang tua Nabi Muhammad tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Enggak blok ya. Sekarang begini, saya mau tanya, Bapak punya mertua apa? Bapak punya ibu, punya bapak, punya orang tua, main ke rumah Bapak, Bapak ada di dalam rumah, kira-kira dibukain pintu apa enggak? Pasti dibukain. Kenapa? Orang tua. Nah sekarang dikatakan keluarga Nabi itu terpelihara, keluarga Nabi itu terhormat, keluarga Nabi itu suci. Maka hormati keluarga Nabi. Jangan dikata apa-apa. Emang gak ada pembahasan lain? Apa selain ngomongin baca, ceritain bapaknya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi? Allah Maha melihat, Allah tahu membalas budi. Jika ada seseorang yang mencintai Nabi, membahagiakan Nabi, Allah tahu bagaimana cara membahagiakan Nabi. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa, sahih ini hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memuliakan keluargaku, jika mereka sempat mengucapkan terima kasih, maka janji aku saat kelak di dalam surga, aku yang akan melayani kalian kelak di dalam surga. Ya Allah. Ini janji Nabi. Jadi jangan main-main. Nabi ini orang yang serius, keluarganya Nabi dijaga sama Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa peristiwa Maulid Nabi wajib diyakini dengan iman? Karena kesucian Nabi Muhammad. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Kenapa Nabi dilahirkan hari Senin? Udah tahu? Kan ada hari banyak, tapi kenapa harus Senin? Kenapa harus bulan itu banyak? Kenapa enggak di bulan yang lain? Ramadan, Rajab, bulannya Allah, betul? Betul nggak? Kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Oh tahu apa nggak? Oh tahu apa nggak? Saya akan jawab Maulid tahun akan datang. Boleh nggak? Boleh nggak? Biar besok diundang lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam riwayat kenapa Nabi SAW di hari Senin dilahirkan? Karena di hari tersebut tidak ada sejarah satupun yang memuliakan hari Senin kecuali hari Senin di mana Nabi dilahirkan. Bulan Rabiul Awal di akhir Arab, tahu betul dulu dikatakan Rabiul Awal ini bulan yang penuh kesialan, paceklik, tandus, tidak mendapatkan satu apapun dari bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bulan Rabiul Awal ini khusus untuk Nabi dan tidak ada sejarah di dalamnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Hari Senin, kenapa Nabi di hari Senin? Karena di hari Senin tidak ada hari Senin yang memuliakan para anbiya dan rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah cara memuliakan Nabi, Nabi tidak disandarkan, Nabi tidak ditumpangkan dengan kemuliaan hari, karena hari tersebut bekas karena kemuliaan para anbiya dan rasul terdahulu. Khusus hari Senin khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sempurna. Senang kita punya Rasulullah. Kita lahir pernah minta di dalam kandungan, ya Allah jadikan kaki umat Nabi Muhammad. Ada yang pernah doa begitu? Enggak, begitu lahir kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di malam ini menjadi kebahagiaan dan kegembiraan yang disambut oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita munajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Berkah di hari yang mulia, berkah di malam yang penuh keberkahan ini, kita minta mudah-mudahan malam ini taubat kita diterima sama Allah. Taubat kita dijadikan sebaik-baiknya taubat di hadapan Allah. Amin ya rabbal
walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah 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 dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandang kami dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan, dan jangan Kau hinakan kami di dunia sampai di akhirat. Wahai Rabbi, betapa besar dosa yang kami bawa di malam ini, dengan segala bentuk kemaksiatan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Dengan kami merendahkan hati kami mengangkat kedua belah tangan mengemis kepada-Mu ya Allah, berharap kepada-Mu ya Allah, diberikan kepada kami taubat yang dengan dimana sebaik-baiknya taubat di hadapan-Mu ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu ya Allah, betapa mulianya nama-Mu ya Allah, betapa sucinya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa lisan kami dalam penuh dosa? Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah nama siapa yang kalian sebut? Dia adalah pendidik ruh di jasad ini, Dia adalah pemberi roh pada jasad ini, Dia adalah yang menjamin kehidupan kita sampai yaumil qiyamah. Dia adalah pencipta kita semua. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Rabbi, jika di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepadamu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka. Bukankah kami yang lebih berhak? Engkau kabulkan ya Allah. Yang hari ini kami mengangkat kedua belah tangan mohon ampunan-Mu ya Rabb. Siap. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami. Sungguh kami tidak akan sanggup jika dengan dosa kami saat diambil oleh-Mu. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi, maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar kami untuk kedua orang tua kami. Wahai Rabbi,
Ampuni dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami. Jangan kau tebal dosa karena perbuatan kami di dunia ini terhadap kedua orang tua kami. Biarkan kami yang menerima ya Allah. Jangan kau tempelkan kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami pula terhadap kedua orang tua kami. Pada ayah anda kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Padahal kedua orang tua kami, ayah anda kami dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah. Dan juga kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan kedua orang tua kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati, ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup bahagia dan senang di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Kerangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Wahai Rabbi, kirimkanlah malaikat untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat untuk membawa mereka ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka yang dapat melemparkan, menjerumuskan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Ampuni kami ya Rabbi. Izinkan kami mengangkat kedua belah tangan, menggenggam tangan kedua belah tangan ibunda dan ayah anda kami sampainya masuk ke dalam surga dan memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan Rasulullah menjawab salam kami dan menyebut nama kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan denganmu. Ada yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Ada manusia yang selalu berdekatan denganmu, yang namanya selalu bersanding dengan nama-Mu. Dan orang tersebut adalah mencintai kami dan kami pun mencintainya. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkatkan kehidupan beliau dunia wal akhirah. Ya Allah, dan juga kepada Al-Habib Muhammad Zikruh Syihab, angkat penyakit beliau, sehatkan badan beliau, menangkan dalam perjuangan beliau ya Allah. Laula Rabbi ma'araftu Rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami tidak tahu, kami tidak dapat mengenal-Mu ya Allah. Wahai saudara-saudariku, rasakan dan nikmati tatkala kalian menyebut nama Allah. Masih adakah getaran di dalam hati kalian sampai kita meneteskan air mata? Jika itu yang terjadi, maka kalian sudah dipastikan masih mendapatkan iman, masih dapat mencicipi nikmatnya iman walaupun tidak sebesar biji zarah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah. Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, jika kami yang kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dan tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami Ya Allah, sehatkan badan kami Ya Allah, sehingga kami dapat mudah beribadah kembali kepada-Mu Ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'alam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil husn wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, siapa yang menutup doa dengan baca ya Rahman Rahim sebanyak 3 kali, maka insyaallah doanya pasti akan dikabulkan Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Rijal al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal al-Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jamalul Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya dimohon kepada seluruh jamaah agar tidak bubar terlebih dahulu. وليس نرجو سوى
شفا كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي نرجع أهل المدينة نرجع أهل المدينة نرجع أهل المدينة يتريم علىها يتريم علىها يتريم علىها وارفع عن الكريم وعفو الرحيم يا بارك الحرب يا كاشف الغام يا مالي أبي يكل ويرحم دوام سبحانك اللهم تحية بالسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon diubahkan ditumpahkan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian